Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran daring hari ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir, yang mana beriman kepada hari akhir ini adalah menjadi rukun iman yang kelima. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran daring hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan membacakan doa. Membacakan doa, kita mulai. Selesai. Iman kepada hari akhir itu diharapkan kamu mempunyai perilaku mawas diri yang sesuai dengan perilaku rukun iman. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang mana kita tahu bahwa iman kepada Allah yang pertama dari rukun iman, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Inilah rukun iman yang kelima, adalah iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Yang mana iman pada hari akhir ini adalah meyakini bahwa seluruh alam yang termasuk yang ada di dunia ini adalah akan mengalami kehancuran. Hari ini ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Kemudian selain dari kiamat kubro, ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, yang mana kiamat ini terjadi menimpa diri seseorang atau sebagian umat manusia dengan kematiannya. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar ini terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Dalam Al-Quran disebutkan kejadian kiamat kubro ini diterangkan dalam Al-Quran, yaitu digambarkan sangat dahsyat sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qari'ah ayat 101, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Betapa dahsyatnya hari kiamat ini. Gunung saja seperti bulu yang terbangkan, apalagi diri kita sendiri. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu disebutkan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, luar biasa, maka betapa hancurnya dunia ini. Kemudian dalam surat yang lainnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 68 disebutkan, wa nufikha fis suri fasahiqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa man Allah. Dan sangkala pun ditiupkan, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup
sekali lagi sangkala itu, maka seketika mereka akan bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah. Adapun nama-nama lain setelah hari kiamat yaitu alam barzah. Alam barzah yaitu dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atas batas antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah alam barzah, maka Allah akan membangkitkan manusia dari kematian. Hal itu disebut dengan hari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk menuju ke padang mahsyar, disebut yaitu Yaumul Ba'ts. Setelah Yaumul Ba'ts, maka proses selanjutnya adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, di mana manusia seluruhnya yang pernah hidup di dunia ini dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas, dan disitulah akan diketahui nasib manusia, akan kemanakah arahnya, dia memasuki, apakah pintu surga atau pintu neraka yang dia tuju, tergantung dari amal dan perbuatannya sewaktu di dunia. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk kelompok dipersilahkan untuk berdiskusi dan silahkan untuk membacakan hasil dari diskusi tersebut. Dipersilahkan untuk kelompok 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Jadi, kiamat itu dibagi menjadi 2, ada kiamat kubro dan juga ada kiamat sugro. Kiamat kubro itu adalah kematian seseorang, sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Setelah terjadi kiamat kubro, maka manusia itu akan dibangkitkan kembali. Lalu, alam setelah mati adalah alam barzah atau alam kubur. Setelah di alam kubur, kita akan mengalami yang namanya Yaumul Ba'ts, yang mana manusia itu dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar, yang mana manusia akan dikumpulkan di padang yang sangat luas. Jadi hikmah dari beriman kepada hari akhir yaitu berhati-hatilah dalam bertingkah laku, karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami sepakati dengan tema iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal akhirat akan menanti. Setelah itu, manusia akan diminta tanggung jawab amal ibadahnya selama di dunia. Dalam Quran ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa amal sekecil apapun akan ikut diperhitungkan. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah manusia bisa benar-benar memaknai tujuan kehidupan di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hari akhir merupakan waktu pertanggungjawaban. Selain itu, iman kepada hari akhir juga bisa membuat manusia semakin semangat menjalankan ibadah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.